Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar filsafat ilmu ya, membahas bagaimana dua tokoh besar dalam peradaban Islam yaitu Ibnu Sina dan Syekh Naqib Al-Attas memaknai ilmu pengetahuan dalam perspektif filsafat Islam. Apakah ilmu itu netral? Apakah rasio dalam spiritual bisa berjalan bersama dalam mencari kebenaran? Yuk kita bahas. Ibnu Sina atau dikenal di barat sebagai Avicenna lahir di Afshanah, wilayah Bukhara sekarang menjadi Uzbekistan pada tahun 980 Masehi. Beliau seorang jenius muslim yang menguasai banyak bidang ilmu di usia muda, seperti logika, filsafat, kedokteran, dan astronomi. Pada usia 18 tahun, beliau sudah bisa mengobati para bangsawan dan menghafal buku Metafisika karya Aristoteles. Karya monumental dari Ibnu Sina adalah Kitab Al-Shifa dan Al-Qanun fi Al-Tib yang membahas tentang kedokteran. Ibnu Sina wafat di Hamadan, Persia tahun 1037 Masehi dalam usia 57 tahun. Dalam pandangan Ibnu Sina, ilmu tidak hanya sebagai alat untuk menjelaskan alam semesta, tetapi juga jalan untuk memahami eksistensi tentang apa yang ada, mengapa sesuatu ada, dan bagaimana sesuatu bisa ada. Ia membagi ilmu menjadi beberapa cabang utama seperti logika, ilmu alam, matematika, dan metafisika. Di antara semuanya, metafisika adalah ilmu tertinggi karena membahas wujud itu sendiri. Konsep paling terkenal dari Ibnu Sina adalah tentang wajib al-wujud, yaitu Tuhan sebagai satu-satunya keberadaan yang tidak bergantung pada sesuatu apapun. Semua makhluk ada karena kehendak dari Tuhan. Untuk memperjelas pandangannya tentang kesadaran, Ibnu Sina mengusulkan sebuah eksperimen pemikiran yang dikenal sebagai floating man. Bayangkan, seseorang diciptakan dalam keadaan mengambang, tanpa bisa melihat, menyentuh, atau merasakan apapun. Dalam kondisi ini pun, orang tersebut masih sadar bahwa dia ada. Artinya, kesadaran tidak bergantung pada tubuh, tapi berasal dari jiwa. Dalam metode ilmiah, Ibnu Sina melampaui Aristoteles dengan menekankan tajriba atau eksperimen. Ia percaya bahwa teori harus dibuktikan dengan pengalaman. Konsep ini muncul dalam banyak tulisannya, terutama dalam bidang kedokteran dan fisika. Ibnu Sina juga dikenal sebagai pelopor awal dalam bidang logika. Ia menyempurnakan logika Aristotelian dan memperkenalkan logika modal, yaitu logika yang mempertimbangkan waktu dan kemungkinan. Ini menjadi dasar penting bagi pengembangan ilmiah modern. Beralih ke era modern, kita menemukan pemikir besar asal Malaysia yaitu Syekh Naqib Al-Attas. Lahir di Bogor, Indonesia pada tahun 1931, beliau berdarah bangsawan Melayu dan Arab, serta dikenal sebagai salah satu tokoh intelektual muslim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Al-Attas adalah pendiri dari IIST, International Institute of Islamic Thought and Civilization, di Malaysia yang menjadi pusat pemikiran Islam kontemporer. Beliau dikenal luas karena gagasannya tentang islamisasi ilmu pengetahuan serta konsep adab sebagai dasar pendidikan Islam. Bagi Syekh Al-Attas, ilmu bukanlah entitas netral. Ilmu membawa worldview atau cara pandang terhadap dunia yang jika tidak diarahkan oleh nilai-nilai Islam akan membawa kekacauan spiritual. Islamisasi ilmu menurut Al-Attas dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah dewesternisasi, yaitu membersihkan ilmu dari nilai-nilai sekuler
dan liberal barat yang memisahkan akal dari agama. Yang kedua, operasionalisasi, yaitu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keilmuan, bahasa, dan kurikulum pendidikan. Dalam pandangan ontologinya, Al-Athos menolak pemisahan antara dunia material dan spiritual. Ia mengajarkan bahwa realitas adalah satu kesatuan yang mencakup tubuh, akal, dan jiwa, dengan puncaknya adalah hubungan dengan Allah. Dalam teori pengetahuannya, Al-Athos menekankan bahwa ilmu bisa diperoleh melalui indera, rasio, intuisi, dan wahyu. Namun, ilmu tertinggi tetaplah ilmu yang mendekatkan manusia kepada kebenaran ilahi. Al-Athos juga mengembangkan konsep adab sebagai inti dari pendidikan. Menurutnya, adab bukan sekadar sopan santun, tetapi kesadaran akan tempat setiap ilmu manusia, Tuhan sesuai kedudukannya. Ilmu yang benar, kata beliau, adalah ilmu yang membentuk manusia menjadi insan kamil, yaitu manusia paripurna yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga jernih secara spiritual dan bermoral tinggi. Dalam filsafatnya, kita melihat keberanian untuk tidak sekedar meniru model barat, tapi menawarkan fondasi ilmiah yang berakar dari Islam, bukan hanya kulitnya, tapi sampai pada makna terdalamnya. Dari materi yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa dari Ibnu Sina kita belajar bahwa ilmu dan rasio mengantarkan manusia memahami eksistensi dan kesadaran diri. Dari Syekh Naqib Al-Athos kita diajak untuk menyadari bahwa ilmu tidak pernah netral. Ilmu harus dituntun oleh nilai-nilai ilahi agar tidak menjadi alat kesombongan atau kerusakan. Keduanya mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya alat untuk menguasai dunia, tetapi jalan untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri pada kebenaran sejati. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.